semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama kita hormati yaitu Bapak Lurah Penggangsaan Bapak Sendi Yusuf Maulana, matanallah bituli hayati, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, jabatannya naik jadi camat. Dan yang kedua yang sama kita hormati Babin Kamtibnas Kecamatan Menteng, yaitu Bapak Adi, alhamdulillah orangnya ada di belakang ya. Yang ketiga yang sama kita hormati Babinsa Kecamatan Menteng, yaitu Bapak Muhyiddin. Yang keempat sama kita hormati Ketua Kesra RW 01 Bapak Haji Nana, kita doakan panjang umur, sehat walafiat, istiqomah ya, membimbing anak buahnya daripada Kesra. Selanjutnya yang sama kita hormati yaitu para ketua RT daripada 01 sampai dengan 16, mudah-mudahan istiqomah di dalam menjalankan amanahnya. Selanjutnya yang sama kita hormati Al-Mukarram wal Mukhtaram Al-Ustadz Kiai Haji Dasuri Ajiz, matanallah bituli hayatih wa nafa'na bi ulumih fid dini wad dunya wal akhirah. Yang sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Harun, matanallah bituli hayatih. Dan juga yang sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Rino Prabowo, matanallah bituli hayati. Dan juga yang sama kita hormati, panjang ya Bu ya, banyak ini kayak orang nyebutin tahlil. Yang sama kita hormati Habibun Al-Mahbub Al-Habib Toha Al-Haddad, matanallah bituli hayati. Dan juga yang sama kita hormati para DKM Masjid Autobah, Masjid Al-Mashkur, Musalla Al-Mukarramah, Musalla As-Salam, Musalla Khairul Jami, Musalla At-Tashakkur. Dan juga yang sama kita hormati para takmir masjid, alim ulama, tokoh masyarakat yang hadir, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Pak, Bu, kalau udah malam ya, jadi tadi saya dipesan cuman setengah jam, tadi udah kepotong 10 menit. Jadi kalau saya ngomong, Ibu mau yang panjang apa yang pendek Bu? Hah? Panjang? Iya. Mendingan pendek masuk apa panjang nggak masuk? Bu, ceramah ini pikirannya udah kesono baik. Saya ngomong mau yang pendek masuk apa yang panjang nggak masuk? Alhamdulillah malam hari ini kita masuk di hari ke-9 daripada bulan Muharram. Besok tanggal 10 Muharram yang kita kenal dengan sebutan Yaumu Asyura. Muharram adalah bulan yang dimuliakan. Naikkan semua umatmu yang beriman kepadamu. Binatang sepasang laki perempuan naik ke kapalmu. Orang-orang yang beriman naik semuanya. Disuruh naik oleh Nabi Nuh alaihi salam. Setelah naik, yang namanya orang kafir tetap aja benci sama Nabi Nuh. Saking bencinya Nabi Nuh, itu kapal dibuat buang hajat atau buang najis. Setiap satu orang kafir naik ke kapal Nabi Nuh, buang najis. Naik lagi, buang najis, sampai numpuk itu kotoran kotoran manusia orang-orang kafir. Yang lebih dahsyatnya lagi, ada seorang yang stroke, duduk di kursi, pengen buang najis ke kapal Nabi Nuh. Dia jalan naik ke kapal Nabi Nuh, dia buang najis. Pas mau pulang, bangun terpeleset, jatuh ke tumpukan najis. Pas bangun, subhanallah, itu orang kafir sembuh
penuh struknya Pak, bisa lari. Itu orang-orang yang lain bertanya, lo berobat di mana nih? Bisa instan begitu sembuh stroke lo? Apa kata orang ini? Obatnya ada no di kapal Nuh, banyak. Itu manusia orang-orang kafir berbondong-bondong bawa rantang Bu. Ngapain? Ngambilin najis. Akhirnya dia yang ngotorin, dia yang bersihin. Setelah naik semua umat Nabi Nuh ngomong, ini umatku udah semua naik, udah. Itu yang dari Ciamis udah. Itu yang dari Jawa Tengah udah. Dicek sama Nabi Nuh satu persatu. Ini pemimpin, ya. Dia cek, dilihat ternyata satu yang nggak ada anaknya Pak. Ini Kan'an kemana nggak ada ini? Dia tanya sama kelompok, Kang, lihat Kan'an ente Yunus, kemana baru dak lihat. Akhirnya Nabi Nuh turun lagi ke dek yang paling bawah. Mas, lihat Kan'an ora di sini. Kemana dicari, Nabi Nuh naik ke atas kapal, ternyata Kan'an ada di atas gunung. Lalu saking cintanya Nabi Nuh, Kan'an manggil di dalam Al-Quran, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, naik sini nak ke kapal bersama papi. Tapi Kan'an anak yang durhaka, enggak, saya akan naik terus ke gunung supaya air nanti banjir tidak nyampe ke atas gunung dan saya akan selamat. Jangan nak, kau akan tenggelam, naik ke kapal. Tetap menolak, akhirnya tenggelam. Ini anak yang durhaka sama orang tua. Makanya jangan kaget, ini baru ada anak ustadz, anak kiai nakal habis bapaknya dicela. Kiai apaan lo, ustadz apaan lo, bisanya ngajarin orang doang, anak lo bandel. Nabi Nuh anaknya murtad. Ayo, betul. Inilah sebagian sejarah daripada 10 Muharram. Lalu apa hikmah daripada kita melaksanakan atau merayakan daripada biar Muharram 1447 Hijriah dan santunan anak yatim dan yatim piatu? Luar biasa. Berapa anak yang disantunin? Berapa? 44. Subhanallah. Ini perjuangan pemuda Kesra dan bapak-bapak yang hadir, ya. Tidak ada sedikit pun yang sia-sia yang bapak ibu keluarkan atau tim Kesra yang dilakukan atau diperjuangkan. Kata Nabi, atuhibbu an yalina qalbak wa tudraku hajatak. Apakah kalian pengen hati kalian tenang dan hajat-hajat kalian dikabulkan oleh Allah? Irhamil yatim wamsa ra'sa wa mut'imu min tu'amik. Syaratnya 3. Kalau hajat kita pengen dikabulkan oleh Allah, Pak Lurah pengen jadi camat, 3 syarat dijalanin, insya Allah. Bapak punya bisnis, syarat ini bapak jalanin, jebol bisnis bapak. Ibu pengen punya laki lagi, mau yang depan bilang mau, aduh, ada bapaknya kan di sini. Untung nggak ada, tadi belum udah bosen. Apa kata Nabi? Irhamil yatim, sayangi anak yatim Pak. Ini yatim luar biasa, awas macam-macam yatim kualat kita. Oh, doanya orang anak yatim tembus langsung kepada Allah. Kalau anak yatim doa, insya Allah semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Makanya irhamil yatim, sayangi anak yatim. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Ma'un dikatakan, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kalian siapa orang yang mendustakan agama? Tahu nggak Neng? Siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Mereka yang senantiasa menghardik anak-anak kita yang ada di belakang kita. Awas, kau sakiti anakku, kata Rasulullah. Kata Allah, kau sakiti anak-anak yatimku, kau hardik mereka.
termasuk kalian adalah orang-orang yang dusta akan agama. Makanya hati-hati sama anak yatim. Sayangi, kata Nabi, irhamil yatim. Sayangi, kasih dia makan, peduli kehidupannya. Ini kadang-kadang ada orang lagi nih, Bang Rusdi nanya sama saya, kalau saya nyayangin ibunya bagaimana? Gak apa-apa, sayangin emaknya, borong anaknya. Ya, bahaya. Jangan kita hardik anak yatim kita, Pak. Jangan kita sakiti mereka. Sayangi mereka, lindungi mereka, hidupkan mereka dengan kebahagiaan. Sampai Nabi bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada wa asyarah bisababah wal wusta. Apa kata Nabi? Saya dan orang-orang yang peduli kepada anak yatim, yang mana mereka mengurus kehidupan anak yatim, yang mana mereka senantiasa cinta kepada anak yatim, nanti di dalam surga bersamaku derajatnya seperti dua jari, wa asyara sababah wal wusta, seperti jari telunjuk dan jari tengah. Mau nggak Bu sama Nabi dekat? Bu, insya Allah itu donatur orang-orang yang nyumbang buat acara ini malam besok di dalam surga bersama Nabi berdekatan seperti dua jari. Terutama panitia daripada pelaksanaan Muharram dan santunan yatim. Karena tanpa mereka para pejuang, ya, tanpa mereka jamaah Kesra, nggak mungkin terbentuk acara santunan anak yatim. Luar biasa. Kata Allah, orang yang sayang kepada anak yatim, yang menyantuni anak yatim, pasti masuk ke dalam surga dan jauh daripada api neraka. Makanya sayangin, irhamil yatim. Yang kedua, wamsa ra'sa, usap kepalanya. Bentar kita usap itu. Orang yang mengusap kepala anak yatim, pahalanya sebanyak rambut yang ada di anak yatim. Saya pernah ngajar, Pak. Ya, saya terangin masalah ini sama anak sama bocah, ya namanya bocah polos kan Pak ya. Ini kalau ngaji guru lekar, masya Allah ini. Ya, di sini masih ada nggak ngaji lekar? Masih ada, Bu? Tahu ngaji lekar? Ya, ngaji ikro. Ya, yang gajinya ngarepin malam Minggu, malam Senin. Itu kalau guru lekar Bu ngaji tiap hari Bu. Kalau udah hari Sabtu tuh mereka ngomong tuh, gurunya ngomong sama anak-anak, Tom, apaan? Ini besok hari Sabtu Tom, hari libur. Ntar malam Senin lo datang lagi, yang gede bawa duit ceban, yang kecil bawa duit goceng. Malam Senin hujan gede, pupus harapan tuh guru lekar. Dia udah ngitung tuh muridnya ada 20, yang gede 10, yang kecil 10, berarti 105. Hujan gede, yang masuk 3, yang kecil 2, yang gede 1. Udah gitu ketahuan, udah ditandain tuh sama gurunya, ini emang anak gak pernah bawa kalau malam Senin. Ya elah, jong juga. Tapi karena rajin ngaji juga nih bocah nih. Makanya sama anak yatim Bu, kalau kita cinta sama anak yatim yang kayak gini, bukan duit aja yang kita kasih, bagaimana caranya mendidik mereka supaya paham akan ilmu agama. Ini yang terpenting. Karena hakikatnya yatim bukan anak yang ditinggal oleh orang tuanya, tapi hakikatnya yatim adalah mereka yang tidak punya ilmu agama. Ini hakikat yatim. Akhirnya 3 anak ini Bu ngaji juga nih. Yang satu senderan tidur, yang satu nanya, ya, ditanya Ustaz, ya, saya mau nanya Ustaz, ya nanya apa? Emang betul Ustaz kalau kita ngusap kepala rambut anak yatim, pahalanya sebanyak rambut yang ada Ustaz? Oh, iya. Hitung aja tuh rambutnya ada berapa, itu pahala ente. Kalau kita ngusap kepala anak yatim. Terus Ustaz kalau yatim palanya botak bagaimana Ustaz? Nah Ustaz kudu pintar. Kalau yatim botak, pori-porinya lu hitung. Ya. Ini anak kecil kalau nanya, ya makanya guru lekar kudu pintar.
Anak sekarang polos. Yang satu nanya lagi, Ustadz saya mau nanya satu. Ya, gue jawab. Ini pertanyaan dari dulu saya pengen nanya Ustadz, cuman saya belum berani. Sekarang mau nggak mau nih, anak-anak pada kagak masuk, saya nanya juga Ustadz. Ya, lo mau nanya apa Tom? Ustadz, kita sholat Ustadz, wajib wudu. Iya. Terus lagi sholat, kita kentut, batal gak Ustadz? Batal. Terus kalau batal, wudu lagi Ustadz? Wudu. Nah ini pertanyaan saya Ustadz. Apa? Kenapa yang kentut pantat, yang dibasuh muka Ustadz? Masuk akal nggak ada pertanyaan bocah? Kenapa Ustadz kan yang kentut pantat saya Ustadz? Kok wudu yang dibasuh muka? Jawab. Gue nggak mau jawab pertanyaan lo. Gue tanya balik sama lo Tom. Ya, lo lagi duduk sama orang tua lo nih, sama kakak-kakak lo. Terus lo kentut, yang merah muka lo apa pantat lo? Muka saya Ustadz, orang saya malu. Makanya muka lo yang dicebokin Tom. Ya bocah. Ya. Makanya ajarin nih bocah. Bukti sayang kita sama anak yatim. Yang pertama sayangi mereka. Ya, yang kedua jangan sekali-sekali menghardik mereka, menyakiti hati mereka, sekalipun itu ibunya. Awas. Nggak ada orang yang sholat bahagia hidupannya di dunia maupun di akhirat. Nggak ada. Makanya sholat. Ya. Karena luar biasa bu. Pertama kali nanti yang dihisap di yaumil qiyamah as-sholat. Kalau sholatnya bagus, amal ibadahnya semuanya untung ada yang jawab di belakang, untung gue masih umat Nabi Muhammad. Kenapa? Kullu ummatin yadkhulul jannah. Patokannya itu doang udah hadisnya. Setiap umatku pasti masuk. Iya betul. Nabi gak pernah bohong. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umatku yang mengikuti daripada milahku, ajaranku, mereka pasti akan masuk surga. Walaupun mereka bajingan, walaupun mereka nggak pernah ibadah, selama masih ada tauhid di dalam dadanya, mereka percaya Tuhannya adalah Allah, nabinya Rasulullah, nanti di yaumil qiyamah mereka akan masuk ke dalam surga. Cuman mampir dulu. Betul. Ya nggak polos begitu aja bu. Nah ibu yang tukang nyuci saya mau nanya, anaknya pakainya dangkal mulu, langsung dimasukin ke lemari. Diapain dulu? Nggak dicuci bu, direndam. Lah ada putaran buah. Direndam dulu tuh pakaian supaya dangkalnya habis direndam baru masuk ke mesin. Dicuci bu, digiling bolak-balik. Kadang-kadang saking kenceng baju pada sobek. Betul. Nah, orang sekarang nih males pak, baju saya banyak-banyak hancur. Ya, kadang-kadang naruh baju putih keluar dangkal. Ini nyuci apa rusak? Habis dicuci bu, digilas. Peres sono peres sini supaya busanya kotoran keluar. Habis diperes, direndam poa. Apa langsung masuk ke lemari? Enggak, di jam. Kalau musim hujan bisa 3 hari itu di luar. Kalau musim panas sehari udah kering. Setelah kering ibu angkat, dilipat, masuk kemari nggak? Enggak, disetrika. Dengan setrikaan yang panas baju baru licin. Setelah disetrika maka baju baru masuk ke dalam lemari. Begitulah gambaran orang yang ada di dalam neraka, sesuai dengan dosa yang diperbuat semasa hidupnya. Ya. Jadi sholat ya biar gak sama monyet. Neng cakep neng, neng cakep neng, cantik nih, tapi nggak sholat neng, tetap jelek. Walaupun dia jelek tapi kalau sholat tetap kan. Bu, orang hitam bu, tapi kalau sholat kena wudhu dilihatnya bercahaya. Daripada putih ganteng gak sholat butek. Karena yang wudhu itu yang membuat wajah kita bercahaya. Ahlan wa sahlan. Ya, pas. Udah belum bu? Udah nih. Udah belum? Emosi. Panitia tuh udah ngedipin saya bu, Ustaz. Udah. Ya, intinya yuk sekali lagi. Ya sebelum saya tutup, ya
Ini Muharram, besok tanggal 10 Muharram. Sekarang kita nyantunin Bu. Kalaupun kita nggak bisa mengusap kepala mereka, saksikan mereka dengan rasa cinta kita, ya, dengan harapan semoga hajat kita dikabul oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah, dan yang terutama yaitu para panitia yang senantiasa setiap tahun merayakan daripada peringatan Muharram. Allah berikan mereka panjang umur, sehat walafiat. Allah ganti apa yang sudah mereka keluarkan, baik tenaganya, hartanya, pikirannya, Allah ganti di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan mereka nanti dan kita yang hadir di dalam surganya Allah bersama Rasulullah dengan dekatnya dua jari telunjuk dan jari tengah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ya, santunin anak yatim, jangan pernah ibu galakin, ya. Kalau ada anak yatim Bu, emang bandel-bandel Bu. Anak yatim ini Bu, karena nggak ada bapaknya, dibilangin rada susah. Emang ujian buat kita, tapi jangan sekali-sekali kita menzalimi mereka. Ingat, doa mereka tembus langsung kepada Allah. Ketika mereka nyumpahin kita Bu, insya Allah langsung terjadi, kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baikin mereka, biar doa mereka selalu yang terbaik buat kita. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada ibu punya anak perawan, saya mau dinikahin lagi. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.